Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah senang rasanya bisa bertemu di sini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya ada yang kenal Ibu? Belum. Baik, perkenalkan nama Ibu Gita Prilia Putri dari Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa kalian tahu apa itu layanan informasi? Belum tahu, Bu. Baik, pada kali ini Ibu akan menjelaskan maksud dan tujuan layanan informasi. Maksud dari layanan informasi adalah usaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Sedangkan tujuan layanan informasi itu untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, dan untuk memungkinkan anak-anak sekalian yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Ibu akan memberikan ilustrasi yang menggambarkan tema pembelajaran kali ini, yaitu pergaulan bebas, seperti anak remaja yang berkumpul dan mabuk-mabukan, remaja yang suka tawuran, dan remaja yang suka konsumsi narkoba. Baik, kali ini Ibu akan memberikan layanan informasi dengan judul pergaulan bebas. Sekarang, Ibu akan menjelaskan manfaat dari membahas tema melalui ilustrasi yang sudah Ibu berikan. Manfaatnya agar kalian tidak mencoba mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Baik, sampai sini apakah materinya dapat dipahami? Paham, Bu. Baik. Nanti di saat kegiatan inti berlangsung, Ibu harap selama prosesnya kalian memperhatikan kepatuhan di dalam pembelajaran. Misalnya dari bagaimana kalian duduk, lalu di saat nanti Ibu menjelaskan materi yang ada di PowerPoint, jika ada yang ingin ditanyakan bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya terkait dengan materi yang Ibu jelaskan. Dan bisa kalian tanyakan setelah Ibu selesai menjelaskan materi. Bila mana ada pertanyaan, hendaknya dilakukan bergantian dan tidak saling berebut, agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Kemudian, agar kegiatan efektif, perlu diperhatikan juga bagaimana aturan atau tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang pergaulan bebas yang sudah disinggung sedikit di awal tadi. Lalu setelah Ibu menerangkan, silakan diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu nanti Ibu juga akan membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 kelompok yang berisikan 5 orang, agar masing-masing kelompok dapat mendiskusikan materi yang akan Ibu berikan. Lalu hal apa yang akan didiskusikan akan diberitahukan saat pelaksanaan. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan memberikan pemaparan dan perlu direspon oleh anggota kelompok lain. Bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Baik, kita bisa memulai kegiatan layanan informasinya sekarang. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan, serta semoga segala hal yang kita pelajari nanti dapat termemori dengan baik sehingga dapat kita terapkan dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di sini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. 3 orang yang sakit, Bu. Siapa aja? Surya, Tony, sama Ayu. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Ada yang tahu kenakalan remaja seperti apa? Perilaku menyimpang, Bu. Betul. Jadi, kenakalan remaja yaitu perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Hukum perdana yang dilakukan oleh remaja, perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Menurut Kartono, ilmuwan sosiologi, kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.
Menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Yang kedua, ada jenis-jenis kenakalan remaja. Ada 3 jenis. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Ada banyak penyebab yang dapat menjerumuskan orang melakukan penyalahgunaan narkoba, antara lain rasa ingin tahu atau rasa penasaran yang besar tanpa menyadari akibatnya. Yang kedua, ada seks bebas, hubungan suami istri tanpa nikah yang dilakukan di luar norma agama. Yang ketiga, ada tawuran antar pelajar. Rasa balas dendam yang dimiliki antara pelajar yang mengakibatkan tawuran sehingga banyak pelajar yang meninggal akibat tawuran tersebut. Kemudian ada penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan oleh faktor. Ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Contoh faktor internal yang pertama ada krisis identitas, terjadi karena di umur remaja anak akan mengalami perasaan untuk mendapatkan pengakuan di lingkungannya, serta adanya identitas peran yang mulai dijalankan. Biasanya ketika kedua hal ini tidak dapat dicapai oleh anak, maka terdapat kecenderungan anak untuk melakukan pelanggaran norma. Tindakan melanggar ini tentu saja mengarah pada kenakalan remaja. Yang kedua, ada kontrol diri yang lemah. Biasanya tidak dapat membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak di masyarakat, sehingga anak akan berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan 2 tingkah laku tersebut, tetap bisa melakukan kenakalan tersebut ketika anak tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik. Sedangkan contoh faktor eksternal, yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang. Dalam hal ini, keluarga memang menjadi lingkungan pendidikan utama dan paling pertama untuk mendidik anak menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini anak memerlukan pendampingan dan dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Sebaliknya, jika anak dengan kondisi broken home atau keluarga yang berantakan akibat salah satu orang tua meninggal atau ekonomi keluarga yang sulit atau konflik keras, tentu dapat memberikan pengaruh buruk pada sikap dan perilaku anak. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan sekitar. Biasanya teman sepermainan atau sebaya memberikan peranan penting bagi setiap remaja yang sedang berkembang, dan seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk maka tentu akan mendapatkan banyak pengaruh perilaku buruk. Sebaliknya, anak dengan lingkungan pertemanan baik dan suportif tentu dapat saling membantu dan memberikan pengaruh baik satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu perilaku menjadi perhatian setiap orang tua. Kemudian ada cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Dan yang ketiga, ada kemauan orang tua untuk memenuhi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikasi yang baik, dan nyaman bagi anak remaja. Dan yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Dan yang terakhir, yang kelima, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Baik, selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Ibu ingin bagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 di barisan pertama sini, yang kedua barisan yang kedua, yang ketiga barisan ketiga. Sekarang kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 membahas tentang penyebab kenakalan remaja, kelompok 2 membahas tentang cara mengatasi kenakalan remaja, sedangkan kelompok 3 membahas tentang jenis-jenis dan
contoh kenakalan remaja. Setelah berdiskusi, kalian akan melakukan tanya jawab antar kelompok. Misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3. Tempat dan waktu Ibu persilakan. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah dalam menyikapi kenakalan remaja, kita tidak boleh menyudutkan remaja yang melakukan kenakalan remaja karena banyak faktor yang mempengaruhi pada remaja. Biasanya terjadi karena mengisi kesedihannya yang tanpa kita pahami, atau bisa jadi remaja tersebut ingin mencari perhatian orang sekitarnya, atau remaja tersebut masih mencari jati dirinya sehingga perlu untuk mendekati agar dapat merubah cara berpikir dan bersikap untuk lebih baik, bukan malah digunjing dan dijauhi. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan pemaparan dan terima kasih juga kepada kelompok lain yang sudah merespon dengan sangat baik. Baik, pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.